Gema Madinah 93.7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, terutama pada orang tua yang saat ini masih bimbang atau bingung memilih lembaga pendidikan untuk anak-anaknya, atau mungkin yang sudah memiliki pilihan dan untuk memantapkan lagi. Kali ini kita akan lebih mengenal lagi, lebih mengenal dekat lembaga Ma'had Bakkah Martapura, Kalimantan Selatan. Telah hadir di studio kali ini Mudir Manajemen dan Administrasi Ustadz Profesor Insinyur Melana Dharma Putra ST MSc PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian Mudir Tarbiyah dan Dakwah Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basarahil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Gimana antum, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik Ustadz, Ma'had Bakkah ini kapan berdiri dan latar belakang sejarah berdirinya Ma'had Bakkah ini serta visi dari Ma'had ini? Mungkin Ustadz Abu Ahmad. Ya baik, jadi begini Ustadz Mukhlis ya, Ma'had Bakkah ini seyogyanya berdiri di tahun 2013 yang bermula dari program persiapan SD, namanya I'dad ya, program I'dad. Nah, dalam program ini kemudian di 2014 mulailah program SD itu berlangsung, sekaligus juga program SMP itu dibuka. Ya, meskipun di awal-awal dakwah ini berdiri pada saat itu pendaftar dan para peserta didik itu masih cukup minim ya. Kalau kita lihat dari jenjang SD itu baru terhitung belasan di setiap kelas, dari perempuan maupun laki-laki. Di SMP itu hanya 7 orang. Dan gedung untuk pelaksanaan proses pendidikan itu hanya gedung di radio ini, di bawah radio ini, dan sisanya pembelajaran pada saat SD itu, di yang SMP malah belajar di masjid, jadi kita cukup minim. Dan bahkan beberapa pengajar mengajar sampai malam hari saking antusias si pengajar. Dan alhamdulillah seiring waktu dengan waktu, di 2015, 16, 17 kita berusaha untuk bekerja sama dengan yayasan membangun gedung-gedung di sebelahnya dengan bantuan-bantuan dari beberapa muhsinin, dan antusiasme dari orang tua itu semakin pesat, semakin meningkat. Dan kita lihat pada saat itu jumlah santri itu sudah kuotanya itu sudah penuh untuk satu kelas. Dan sejak di tahun 2000 jenjang SD. Ya, jenjang SD dan memang dari awal 2 kelas, putra dan putri dipisah. Tapi untuk jenjang SMP itu baru 1 kelas. Dan sejak 2017 kita mulai inisiasi untuk persiapan putri plus persiapan 2 kelas untuk putra. Jadi alhamdulillah 2018 kuota itu sudah terpenuhi untuk 2 kelas di jenjang putra, 1 kelas di jenjang putri. Dan pada masa itu 2018 kepercayaan orang tua dari berbagai daerah, ya alhamdulillah banyak. Ya ada separuh ya yang pendaftar yang mohon maaf tidak bisa kita terima. Nah, atas dasar itulah pada tahun-tahun berikutnya kita berusaha untuk mengembangkan lagi, terutama di Pondok Putri ini, sehingga di tahun ini kita membuka penerimaan
nanti Ustadz Hekal yang akan menjelaskan juga ya, sampai 2 kelas ya, dengan harapan tidak ada lagi istilahnya yang banyak kita tidak terima, karena ini kan untuk maslahat dakwah juga. Terkait dengan visi ya, dari awal waktu kita mendirikan Ma'had Baka ini ada sinkronisasi dari TK, SD, SMP, dan SMA. Sinkronisasi visi, yaitu tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah mencetak generasi unggul di dalam Al-Quran. Makanya pada saat si anak didik masuk ke jenjang TK, targetnya adalah mereka bisa membaca Al-Quran, dan setidaknya minimal setengah juz mereka dapatkan hafalan. Kemudian di jenjang SD mereka bisa lancar dengan baik membaca Al-Quran, dan kemudian mereka bisa hafal 6 juz. Kemudian di jenjang SMP mereka lebih ditingkatkan lagi, hafalan Al-Quran menjadi 9 juz. Dan terakhir di jenjang SMA target mereka adalah 15 juz. Jadi kalau mereka mendapatkan paket dari SD, SMP, SMA, insya Allah mereka khatam. Dan terbukti sebelum mereka selesai di kelas 3, beberapa santri sudah selesai hafalan mereka. Masya Allah. Ya, itu mungkin yang membedakan dengan lembaga yang lain ya. Kalau di lembaga lain mungkin fokus Al-Quran saja atau ilmu syar'i saja. Hampir kita belum pernah mendapatkan satu lembaga yang menggabungkan antara ilmu syar'i dan juga tahfidz, bahkan bahasa Arabnya juga ya. Iya betul Ustaz. Nah maka dari itu Ustaz, itu kan baru visi yang pertama nih. Okay. Yang kedua adalah dia juga unggul dalam bahasa Arab. Ya mungkin nanti bisa cross check ya, bagaimana bahasa Arab si anak santri ini. Ya mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan mereka fokus kepada bahasa Arab, sehingga bahasa Arab ini memudahkan mereka di dalam memahami ad-din, ilmu agama. Kemudian yang ketiga adalah mereka unggul yang memiliki akhlak yang mulia, yang terpuji. Dan ini yang menjadi concern kita di dalam dunia pendidikan. Di samping mereka juga mendapatkan supporting ilmu yang sangat baik di ilmu umum. Karena kita tahu sendiri di jenjang SD secara resmi kita berafiliasi ke Diknas. Kemudian SMP dan SMA secara resmi kita berafiliasi ke Kemenak, sehingga materi-materi umum itu juga mereka dapatkan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Okay. Ada pertambahan dari Ustadz Haikal? Iya, di antara yang mungkin yang saya tambah dikit ya tentang masalah kualitas ya, kemampuan santri di Ponpes Bakkah atau MTS Al-Irsyad ya 8 Martapura ini, itu kalau dilihat kemampuan santri dalam bahasa Arab sangat memuaskan ya, karena kita di sini bahasa Arab itu ya, tidak sekedar mereka bisa berbicara saja, tetapi mereka bisa menulis ya, bisa menerjemahkan ya, maka itu yang kita giatkan. Makanya di sini kita bentuk tim ya, khusus tim bahasa Arab untuk menaikkan kualitas bahasa Arab kita ya. Dan kedepannya kita berharap ya, orang masuk sini sudah tidak bisa lagi membedakan ini orang Indonesia atau orang Arab. Masya Allah. Maka ya itu yang kita harapkan ke depan, terus kita tingkatkan, karena bahasa Arabnya sebetulnya inti ya dalam memahami ilmu agama ya. Orang kadang belajar di pondok ya, kalau dia tidak menguasai bahasa Arab, maka ilmu-ilmu yang lain itu susah dia menguasainya, karena sumber ilmu ini berasal dari bahasa Arab. Makanya kata Imam Syatibi ya, salah satu ya, syarat seorang mujtahid itu adalah dia menguasai bahasa Arab. Ya, maka itu yang kita tekankan. Kalau santri itu tidak menguasai bahasa Arab, otomatis lemah semua ilmu agamanya, itu dijamin. Karena gimana dia mau paham tafsir, gimana dia mau paham hadis Nabi SAW, gimana dia mau paham fikih dan yang lainnya, usul fikih dan yang lainnya, karena semua itu berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Oleh karena itu di sini ini titik berat kita di sini. Dan ini tentu tidak gampang ya untuk menaikkan kualitas bahasa Arab ini setinggi-tingginya, dan itu kita kejar ya, dan kita tentu
namanya kinerja manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kita selalu berusaha untuk menyempurnakan apa kekurangan yang ada di pondok ini. Secara umum hasil yang kita dapati saya melihat sangat memuaskan, khususnya ketika anak itu sudah berada di jenjang SMA ya, atau di jenjang madrasah aliyah. Maka bahasa Arab mereka sudah mumpuni ya, mereka sudah kalau menulis ya, mentarkib, takbir itu sangat bagus sekali ya, dan juga kemampuan mereka berbahasa Arab cukup cakep ya, dalam berbahasa Arab takbirnya benar ya, tidak seperti takbir orang Indonesia. Karena itu sengaja kita didik berusaha mereka mentakbir seperti takbir orang Arab. Maka ini yang salah satu ya keunggulan di Ponpes Bakkah atau MTS Al-Irsyad Tengaran Batapura ini. Iya. Melihat dari visi, misi dan juga program ya, kalau kita lihat di sini lumayan berbobot. Nah, ini tentunya harus ditunjang SDM pengajar ya. Ini pengajarnya dari mana aja, Ustaz? Atau alumni mana saja? Iya, yang pertama ya kita berusaha mencari pengajar yang kita saring terbaik ya. Tidak semua orang alumni lulusan S1 tuh kita terima di sini ya. Tetapi kita juga lihat kualitas ya, kemampuan dia di dalam mengajar, di dalam berbahasa Arab dan seterusnya. Dan alhamdulillah pengajar-pengajar kita ada yang lulusan Universitas Islam Madinah, bahkan ada yang S3 ya. Dan insya Allah tahun depan datang lagi kita satu orang doktor ya, yang mengajar di Universitas Islam Madinah, yang lulusan dari Universitas Islam Madinah dan akan mengajar ke sini. Kemudian juga lulusan S2 ya, kemudian S1 ya di lembaga-lembaga universitas dalam negeri. Maka secara umum pengajar kita ini ada yang lulusan dari Universitas Islam Madinah, ada lulusan yang Libya, ada lulusan dari Sudan, ada lulusan dari SD Imam Syafi'i Jember. Maka itu semuanya ya kita ambil yang terbaik ya, maka mereka adalah pengajar-pengajar di Ponpes Bakkah ini. Masya Allah ya, kalau kita lihat ya tenaga pengajarnya ini sudah sekelas perguruan tinggi ya. Iya betul. Kemudian ya tentunya sebagaimana kendala lembaga-lembaga yang lain ya, dan ini menjadi PR juga ya buat kita. Terkadang lembaga pendidikan berkualitas tapi tidak dibarengin dengan akhlak. Nah di Mahat ini gimana, Ustaz? Kalau akhlak, masya Allah ya, karena kita ini punya data tersendiri. Jadi ada laporan setiap bulan dari kesantrian, jadi buku itu per anak itu adalah laporannya. Dan alhamdulillah ya, kenakalan di tempat kita ini sangat sedikit sekali ya. Artinya kalau kenakalan kecil-kecil ya biasa, semua sekolah pasti ada ya. Anak yang mungkin tidak masuk sekolah atau semacam itu pasti ada lah, semacam itu. Tetapi secara umum anak-anak kita ini sangat baik ya. Dan ada satu yang saya dapati di Bakkah ini yang sangat unik. Uniknya anak-anak ini salah satunya ya. Anak-anak itu ketika dia nggak mau masuk ya, misalnya dia malas masuk, tapi membaca Quran ya. Hobinya menghafal Quran. Bahkan ada cerita menarik. Ada seorang ustadz mendapati anak ini tanpa izin dia keluar. Ya duduk nongkrong di luar. Dan subhanallah dia hafal Quran ya. Jadi ini sangat unik. Kalau di pondok kita lihat anak-anak itu keluar kadang ke mall dan seterusnya. Tapi ini keunikan yang mungkin jarang didapatkan di pondok-pondok lain di Bakkah. Ya mungkin itu terkait dengan juga saja visi kita yang tidak hanya menekankan kepada bahasa Arab dan ilmu ad-din agama, tapi juga Al-Quran itu menjadi program inti ya. Kalau di pondok lain kan Al-Quran biasanya sebagai sampingan ya, atau beberapa santri yang mampu kemudian diikutkan gitu ya. Atau ada juga pondok yang dia hanya fokus Al-Quran sehingga bahasa Arabnya jadi kurang gitu ya. Iya betul sekali. Jadi santri itu masya Allah ya, kecintaan mereka dengan Quran itu luar biasa. Dan itu yang patut kami syukuri di sini ya, tanpa kita dengan paksaan apa macam, mereka dengan sendirinya. Dan ini sebetulnya pendidikan semacam ini yang ingin kita munculkan di semua jenjang pendidikan yang ada di Bakkah, baik itu dari TK, SD, SMP dan SMA. Dan kami kedepannya berharap juga hal kecintaan terhadap Quran ini tidak hanya kepada sang anak saja, tapi berdampak juga kepada orang tuanya di rumah, ya, sehingga berefek kepada orang tua, dan itu misi kita nanti ke depannya. Iya. Kemudian bisa digambarkan kemampuan santri-santri lulus SD itu bisa apa, SMP dan SMA-nya, Ustaz? Iya.
Jadi kalau di SD ya, tentu di SD kita kan ikut Diknas ya. Ini berbeda dengan SMP dan SMA. Dan di Diknas juga kita tambah dengan pembelajaran agama, bahasa Arab. Karena itu dari misi kita dari awal. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ahmad, tersinkronisasi ya dari TK, SD, SMP dan SMA. Maka kita walaupun SD ikut Diknas, tetapi ada pelajaran bahasa Arab. Kemudian juga pembelajaran Al-Qur'anul Karim. Maka sebetulnya beban di SD Bakah itu lebih berat daripada di SD di luar. Kenapa? Karena ada tambahan muatan agama. Karena kita ingin anak ini kalau dia lulus di Bakah kemudian lanjutkan ke MTS itu menyambung, ya tersambung, tidak terputus, ya. Sehingga dia akan bisa ikut dan itu sudah dirancang sedemikian rupa. Maka kalau lulusan kita di sini ya SD ya bisa didapatkan insya Allah kualitas dari pengetahuan bahasa Arabnya sangat memuaskan ya, kemudian tentu untuk level mereka ya, level SD, kemudian kemampuan membaca Al-Quran dan kemampuan menghafal Al-Quran ya. Dan alhamdulillah ya sekarang ini kabar gembira saya dapat ya, hampir sekarang ini ya anak kelas 1 sudah mulai mereka menghafal ya, banyak ya menghafal Al-Quran kelas 1 SD. Dan juga sebagaimana target kita bahwasanya lulusan SD itu hafal 6 juz ya, walaupun ini tidak semua yang bisa memenuhi target, tapi ini target kita ya. Dan alhamdulillah ada yang sampai pada tahapan tersebut ya, ada yang hafal 6 juz, ada yang hafal 5 juz ya. Dan terus kita tingkatkan terus pola ya pembelajaran tahfidz di tempat kita ini. Itu yang pertama, mereka menguasai bahasa Arab, kemudian belajar bagus bacaannya, lancar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid ya. Tidak sekedar bisa baca, tapi juga mereka memperhatikan sifat-sifat huruf ya, kemudian makhrajnya ya, sehingga ketika mereka baca itu betul-betul fasih mereka baca Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga pengetahuan ilmu syar'inya di Bakah ini diajari juga ilmu akidah ya, kemudian diajari juga masalah sirah ya, yang mungkin ini jarang diajarkan di sekolah-sekolahan SD yang lain. Mungkin biasanya pengetahuan secara umum tentang sejarah, tapi kita ajarkan sejarah Islam sehingga mereka mengenal ya Nabi Muhammad SAW, perjalanan beliau ya. Kemudian juga yang menarik juga adalah betik ya, baca tulis Quran. Ini mungkin jarang yang ada ini, walaupun sekolah yang sekolah yang jurusannya dini ya jarang. Kenapa? Karena subhanallah, ini pengalaman saya ya. Jadi anak saya pernah sekolah di Saudi ya. Dan subhanallah ya, muatan yang dibikin di sini, pembelajaran betik di sini hampir mirip ya dengan ada di Arab sana. Dan ini muwafaq ya, artinya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betul-betul yang merancang ini ya, mereka sudah memikirkan ya ke depannya setelah lulus SD kemudian lanjut ke SMP dan SMA tersinkronisasi betul ya. Sehingga mereka betul-betul menguasai bahasa Arab. Kemudian pengetahuan umum pun kita tidak kalah. Banyak kita kadang juara 1 ya dalam perlombaan. Jadi ini menunjukkan kualitas ya. Saya tidak bisa menggambarkan kualitas kecuali menggambarkan ketika menang perlombaan ya. Maka ini yang bisa kita gambarkan, kita juara 1 se-Kabupaten Banjar ya kemarin. Maka ini salah satu ya prestasi yang kita dapatkan. Ini menunjukkan kualitas kita insya Allah ya tidak kalah dari SD yang lain. Mungkin Ustaz ya, sedikit menambahkan. Yang sedikit menarik itu mungkin orang berpikir kok bisa ya kita menggabungkan itu semua gitu ya. Ya, kenapa kok concern agama tapi ingin mengambil Diknas? Nah, tapi menurut saya itulah sebenarnya kunci di jenjang SD ini. Kita mengambil Diknas itu ingin menanamkan aspek-aspek nilai pelajaran umum sehingga si anak ini sudah dibekali bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik, ya kan? Bagaimana mereka memiliki pengetahuan secara luas. Karena kalau mereka sudah cukup matang di SD, pada saat mereka nanti di SMP, mereka sudah bisa mengisi berdakwah di depan umum, ya, berbicara di depan umum. Itu kan juga terbukti ya di jenjang SMP dan seterusnya. Karena kalau kita hanya di jenjang SD itu fokus misalnya hanya fokus agama, mungkin istilah-istilah itu ya pengetahuan anak hanya minim
istilah-istilah agama saja mungkin gitu ya, istilah dinia saja. Jadi nyambung dengan masyarakat. Betul. Jadi pada saat nanti mereka dakwah gitu kan, mereka sudah semakin luas kan konten-konten istilah dan seterusnya. Bisa supel kan. Betul. Dan juga salah satu keunggulan di SD Bakkah itu adalah calistungnya, baca tulis berhitung. Nah, itu salah satu visi-misi kita ya. Anak itu selain dia hafal Quran, dia calistung, jago berhitung ya. Dan alhamdulillah ya kita lihat anak-anak tuh masya Allah ya dalam pengetahuan sebagaimana dijelaskan oleh Prof tadi ya, pengetahuan tentang masalah ilmu umum itu sangat luar biasa ya, sangat memuaskan sekali ya. Mungkin juga ini tidak terlepas ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak terlepas dari pengajar-pengajarnya yang tentu ya saya yakin mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sehebat apapun orang ya, setinggi apapun ilmu orang, kalau tidak didasari mengajar itu dengan keikhlasan, maka tidak bisa menghasilkan santri yang baik. Maka ini tentu tidak terlepas dari tangan-tangan di belakang, dari para guru-guru, dari para ustadz dan ustadzah yang ikhlas ya dalam mengajar, sehingga membuahkan hasil yang luar biasa. Kemudian yang untuk jenjang SMA-nya Ustadz, saat ini apa saja mereka yang sudah mampuin? Iya, di dalam jenjang SMA ya, kita biasanya kalau dalam jenjang SMP saya akan bicara secara umum ya, secara global. Dan jenjang SMA tentu ya tidak ada lagi istilah mereka itu tidak mengerti bahasa Arab. Baca kitab harus paham, apa yang mereka baca harus paham. Berbahasa mereka harus bisa berbahasa Arab. Menulis mereka harus bisa menulis bahasa Arab. Kemudian yang kedua masalah fikih. Ketika mereka berbicara, tentu agama ini berporos pada permasalahan fikih ya, permasalahan bahasa Arab, permasalahan Quran ya. Ini yang kita targetkan semacam itu, karena ini yang berkutat kita di sana ya. Maka kalau dalam masalah bahasa Arab insya Allah ya, kemudian masalah ilmu fikih misalnya, maka mereka ya belajar fikih secara mendalam ya. Kalau di MTW mungkin mereka dijelaskan praktek yang benar, dikasih teori terus juga dikasih praktek yang benar ya, karena anak SMP itu butuh praktek yang benar seperti apa, dengan dalilnya seperti apa. Ketika jenjang SMA mulai mereka mengenal ya dalil-dalil dan serta khilaf-khilaf yang ringan di kalangan para ulama, sehingga anak-anak itu ketika nanti terjun di masyarakat wawasan mereka luas ya, bisa mereka hikmah di dalam berdakwah ya, tidak saklek di dalam berdakwah ya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari sisi pengetahuan fikih. Kemudian juga yang menarik ya, anak-anak kita ini yang SMA ini kita persiapkan mereka sebagai jadi guru pengajar. Makanya ada materi pelajaran turku tadris, metode mengajar. Turku tadris ini kalau Ustaz tahu itu biasanya dipelajari di kampus-kampus. Iya, betul. Ya, dipelajari di kampus metode mengajar, dan itu sudah kita ajarkan. Kemudian prakteknya, implementasinya nanti setelah mereka kelas 3. Nanti mereka ada praktek ngajar di kelas-kelas anak MTW ya. Sepekan sekali ya, anak-anak mutawasithah ya. Jadi dari sekarang itu kita bentuk kepribadian mereka menjadi seorang guru, menjadi pengajar. Tujuannya tidak apa-apa ya, setidak-tidaknya ilmu itu bermanfaat bagi mereka dan bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Kalau itu saja mereka lakukan, itu sudah membahagiakan kita. Apalagi bisa berdakwah ya, mendakwahi semua orang, dan ini yang kita harapkan. Kemudian dari sisi masalah ya penguasaan Al-Quran, dan alhamdulillah ya anak-anak ini masya Allah ya diajar oleh ustaz-ustaz yang handal dia di dalam Al-Quran, dan tidak diragukan ya kemampuan beliau mereka, dan alhamdulillah ya anak-anak itu bagus bacaannya ya, baik itu yang di Putri ya, dan ini banyak yang mentazkiyah ya bacaan anak-anak itu membaca Al-Quranul Karim, dan ini juga prestasi yang saya banggakan ya di MTS Al-Irsad atau di MA Tengaran Lapan Batapur atau Ponpes Bakkah ini. Maka kemudian kedepannya nanti kalau mereka sudah lulus apa macam, kita sekarang ini lagi menjalin kerjasama mengajukan akreditasi ke Universitas Islam Madinah, dan ini masih proses, dan mudah-mudahan di dalam waktu dekat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikeluarkan akreditasinya. Dan juga kita menjalin insyaallah di LIPIA ya, di Fakultas Ekonomi ya Syariah, kita menjalin kerjasama ya, karena mungkin tidak semuanya nanti keterima di Madinah gitu ya. Nanti mereka bisa melanjutkan di LIPIA ya, dengan kerjasama yang kita bikin. Kemudian juga di STD Imam Syafi'i Jember ya, ini saya ingin menjalin kerjasama di sana seperti apa ya, proses yang kita harus kita ajukan, sehingga anak-anak itu
ketika mereka tidak bisa diterima di satu kampus, bisa diterima di kampus-kampus lain, dan juga mungkin bisa diterima di kampus-kampus umum. Nah mungkin ini Abu Ahmad mungkin bisa lebih mendalam nih. Ya, jadi itulah kenapa kita ini basisnya adalah sekolah yang berafiliasi dengan kementerian, ya, baik Kementerian Diknas maupun Kementerian Agama, ya. Alhamdulillah di jenjang SMP SMA ini kita merujuk kepada Kementerian Agama yang memang dari aspek agama itu porsi lebih banyak, tetapi kita juga menekankan kepada aspek-aspek pelajaran-pelajaran umum, ya, karena sungguh ironis juga kan kalau seorang dai yang nanti dia belajar ilmu agama tetapi ternyata mereka tidak bisa berhitung. Ya, misal contoh waris gitu ya, nanti disuruh menghitung waris, ya pembagi-pembagi, pembilang, penyebut nggak tahu. Nah ini kan ironis juga kan. Nah itulah kenapa kita perlu support itu. Dan yang namanya keinginan dari orang tua untuk dia bisa anak ini menjadi dai itu kan pasti ya. Tetapi apakah faktanya, realitanya semua anak itu bisa menjadi ustadz, bisa menjadi dai? Ya belum tentu kan ya. Tidak semuanya memiliki fashion dan dia memiliki kemampuan berorasi, menyampaikan di depan umum. Ya, semuanya pasti bercita-cita jadi dai. Ya, dai tidak harus menjadi seorang ustadz yang berbicara di depan umum, tapi bisa juga seorang dai yang dia bekerja sebagaimana orang tuanya sekarang bekerja. Ya kan? Mungkin banyak orang tua yang mendapatkan hidayah pada saat mereka sudah sukses nih di tempat pekerjaannya, menjadi pejabat di instansi, ya kan, menjadi wira swasta yang berhasil, kemudian dia mendapatkan hidayah dan pengen anaknya menjadi seorang dai. Nah ini yang ingin kita gali, ya, kemampuan potensi yang dimiliki mereka. Kalau mereka memiliki bekal agama yang baik, hafal Al-Quran, insya Allah mereka akan menjadi dai di seluruh tempat yang mereka bisa nanti bekerja. Dan itu yang ingin kita lakukan, sehingga pada saat nanti mereka tidak bisa melanjutkan sekolahnya di Universitas Islam Madinah, di Saudi, kemudian di sekolah-sekolah Islam lainnya, setidaknya mereka juga bisa melanjutkan studi-studi umum, ya, studi-studi umum, sekolah-sekolah universitas di jenjang umum, yang kemudian mereka nanti juga bisa berhasil bekerja di lingkungan manapun. Itulah apa istilahnya, dakwah ini bisa menyebar dengan cepat, ya. Ya mungkin begitu juga mungkin misalnya dengan para sahabat, ya kan, tidak ada namanya dikotomi sahabat tuh semuanya belajar mulazamah langsung dengan Nabi, ya. Ada juga yang berdagang, ya. Nah, sehingga dakwah itu bisa tersebar dengan cepat gitu kan istilahnya. Nah itu yang ingin kita tekankan. Kenapa sih bahkan mungkin salah satu atau satu-satunya yang ada di Kalimantan Selatan yang mungkin ikut afiliasi dengan kementerian, ya, agama, ya, itu mungkin salah satunya kita ingin juga si anak ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah, materi-materi umum tetap dapat, sehingga mereka bisa diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk bisa melanjutkan di jenjang apapun. Mau jadi ustadz, ulama, monggo bisa. Mau menjadi entrepreneurship di kuliah bisnis, ekonomi, bisa, silahkan. Mau jadi engineer, mau jadi science, dia bisa juga mereka dapatkan. Ya, kalau kita lihat kendala lembaga lain, ya, kenapa mereka enggak berafiliasi dengan pemerintah, mungkin karena melihat kurikulumnya berat sehingga lebih memilih paket. Nah ini ada kendala enggak di lembaga kita ini? Tentu ya, tentu kendalanya kita ini masalah dengan waktu, ya, masalah waktu, dan alhamdulillah makanya di Baktah itu karena dia tidak ikut paket, ya, ikut pemerintah Kemenak dalam hal ini, maka otomatis pembelajaran di sini lebih banyak, ya, jam waktu belajarnya lebih banyak, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mudah-mudahan anak-anak itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan harus semacam itu, ya, harus semacam itu. Anak-anak itu masa-masa mereka itu masa belajar, masa talab, ya. Maka walaupun jamnya padat, ya, jam padat, dan alhamdulillah anak itu rata-rata enjoy saja ketika belajar di sini. Kadang-kadang pun orang tua ustaz,
kasihan anak-anak itu banyak padat jamnya. Iya. Ya, kasihan stres. Kata saya anak-anaknya tidak stres. Yang stres adalah orang tua. Iya, anak-anak di pondok itu tidak ada yang stres. Yang stres itu orang tuanya di rumah memikirkan. Mereka di sini belajar Al-Qur'an. Makanya kata saya tidak ada sejarahnya. Anak-anak itu belajar Al-Qur'an, belajar ilmu agama stres, tidak ada yang sejarahnya. Kalau belajar lain mungkin mereka stres, tapi Al-Qur'an tidak mungkin mereka belajar stres di sini. Menghafal kitabullah, hati mereka dipenuhi dengan baca Al-Qur'an, itu tidak mungkin kata saya. Iya. Tapi yang stres, yang kepikiran adalah orang tua di rumah, keluarga yang di rumah. Dan alhamdulillah walaupun padat di sini, anak-anak tuh enjoy. Dan kita juga membuat sedemikian rupa, ada waktu istirahat mereka, ya, waktu luang mereka, juga ada waktu mereka berolahraga semacam. Walaupun kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain mungkin bisa jadi kita agak kurang olahraganya, agak berkurang dari tempat-tempat lain. Dan menuntut ilmu emang di waktu masa-masa mereka inilah yang harus mereka lebih banyak menuntut ilmu. Ya, makanya ada pepatah itu, ya, man kanat bidayatuhu mukhriqah wa nihayatuhu musyriqah. Kalau dari sejak awal sudah terbakar dengan api, ya, maka nanti dia akhirnya dia akan bercahaya, bisa menerangi orang. Dan ilmu itu tidak juga didapatkan dengan memanja-manjakan. Ya. Karena kata Yahya Nabi Katsir lain ilmu birahatil jism. Sesungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan kita memanjakan badan kita, dan ini harus dipahami juga oleh sebagian orang tua, ya, bahwasanya masa-masa mereka belajar, iya, dikasih mereka porsi belajar yang lebih besar, tetapi juga ada porsi mereka bermain. Tetapi jangan sampai dibalik, posisi mereka luangnya lebih banyak santainya ketimbang lebih banyak belajarnya. Ini fakta yang ada sering, ya, orang tua pengen lebih banyak santainya, dimanjakan dengan apa-apa. Ini terbalik sebetulnya pola pikir demikian. Karena ilmu, kalau kita ingin jadi anak kita tuh anak berilmu, mereka harus capek. Yang menuntut ilmu itu harus capek. Tidak ada orang menuntut ilmu itu malas-malasan, harus capek. Tetapi juga kita berikan hak mereka untuk beristirahat, hak mereka untuk berkeluarga, hak mereka untuk berolahraga, ya, sesama teman mereka. Dan itu kita atur sedemikian rupa. Nah, di situ saja kita menitik beratkan, ya, lebih banyak padat pembelajarannya, karena kita menggabungkan semuanya. Ya, tahfidnya kita ambil, kemudian kemenaknya kita ambil, ya, pelajaran diniyahnya kita ambil semacam. Apa itu karena barokahnya Al-Qur'an, Ustaz, ya? Itu salah satunya. Makanya, ya, Al-Qur'an itu, ya, penuh berkah, ya. Makanya saya pernah ketemu, ya, supervisor saya waktu saya di S2 di Universitas Islam Madinah, katanya, kamu kalau menulis judul tesis, karena dulu kita di kampus itu mencari judul itu susah, ya, mencari judul itu sangat susah, sering ditolak. Tapi subhanallah, beliau itu sering mengasih isyarat, carilah judul yang berkaitan dengan Al-Quran, karena Al-Quran tidak akan pernah habis dibahas. Dan subhanallah, setiap mahasiswa itu kalau berkaitan dengan Al-Quran itu jarang ditolak judulnya, karena Al-Quran ilmu yang sangat luas, dan ini salah satu keberkahan Al-Quran. Padahal kalau kita pikir tafsir apa kurangnya, sudah dibahas semua. Tapi Al-Quran itu ilmu yang sangat luas, dan ini salah satu keberkahan Al-Quran. Dan salah satu keberkahan Al-Quran juga adalah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanage, mengatur waktu pembelajaran yang ada di Bakkah. Nah, tentu kita tidak main kucing-kucingan, ya, seperti mungkin ada sebagian, ya, tempat mungkin, ya, terjadwal sedemikian tapi prakteknya tidak gitu. Kita enggak, praktek real sesuai dengan jadwal. Mungkin ada pemikiran gini, Ustaz, orang tua yang dia, kalau gitu saya mendingan fokus aja kepada Al-Qur'an. Ya kan, dia bisa memaksimalkan hafalannya, kemudian dia bisa mutqin dan seterusnya. Kok kita bisa berani nih Al-Qur'an kemudian digabungkan dengan ilmu yang lain? Apa itu mungkin dengan adanya mereka fokus juga ke Al-Qur'an sehingga mereka diberikan kemudahan oleh Allah untuk belajar ilmu-ilmu yang lain, sehingga waktu itu betul-betul sangat bermanfaat, waktu yang sedikit tapi mereka bisa menggapai semuanya? Atau lebih cenderung fokus pada Al-Quran kemudian mereka merasa jenuh gitu, ya, Al-Quran menghafal jenuh sehingga, ya, waktunya juga banyak yang terbuang, atau gimana nih, Ustaz? Iya, ada emang pola pikir demikian. Ya, ada pola pikir orang, saya harus menghafal Quran aja. Ini pola pikir sebagian orang, dan itu tidak salah, ya. Pola pikir demikian itu tidak salah. Ada juga pola pikir sebagian orang, kalau saya bisa hafal Quran dengan menggabungkan yang lain, kenapa tidak? Ibaratnya semacam ini, kalau Anda dikasih nasi, ada lauknya ayam, ya, maka ada orang senang lauknya nasi dengan ayam. Di satu ada orang dikasih nasi lauknya ayam, daging, tahu, tempe, sayur. Kenapa nggak bisa? Dan Anda dikasih itu juga. Kenapa Anda nggak ngambil yang ini? Ya. Maka itu kembali kepada mindset setiap orang berpikir. Ya. Nah, kita berpikirnya
Kalau kita bisa ya makan ayam, daging ya, kemudian sayur-sayuran lengkap, kenapa tidak kita makan semua? Ya. 4 sehat 5 sempurna. Iya, 4 sehat 5 sempurna. Itu yang kita pikirkan ya. Jadi kita bisa kok menjadikan anak itu hafal Quran bisa dengan kita ikut kemenak ya. Maka itu yang kita ambil. Dan kita tidak tidak menyalahkan pola pikir sebagian orang untuk fokus dengan Al-Quran itu pemikiran ya, orang memikir. Maka setiap orang itu masing-masing memiliki ya pemikiran tersendiri. Tapi saya ingin menjelaskan pemikiran kita yang ada di pondok ini ya. Di pondok ini kenapa tidak hanya Quran saja? Karena kita merasa insya Allah ya bisa untuk menggabungkan semuanya. Dan ini juga manfaatnya menurut kita itu lebih besar ya bagi anak-anak tersebut ya. Selain dia dapat Al-Quran, dapat ilmu agama, dapat wawasan ilmu pengetahuan umum ya. Yang mana sebagaimana tadi sudah dijelaskan efeknya ya, ketika anak itu lulus kadang-kadang bingung ya mau kemana nih anak saya ya, mau kemana nih anak saya ya, diterima tidak di kampus ini, tidak diterima ya, sehingga mereka tidak ada pilihan lagi, akhirnya nganggur, akhirnya bekerja. Ini yang kita sayangkan, walaupun kita tidak menjamin ya semua lulusan itu mereka kuliah semua, itu kembali kepada masing-masing orang, tetapi kita sudah menyediakan jalan. Kalau mereka mau silahkan, kalau mereka tidak mau ya silahkan. Ini kembali kepada orang tua dan santri tersebut. Tetapi kita sebagai pondok sudah menyiapkan jalan. Monggo, kalau mau ke kampus ini silahkan. Kalau tidak diterima di sini bisa mendaftar ke sini. Ini sudah kita siapkan jalan, tinggal diambil saja, tinggal dilaksanakan saja semacam itu. Iya. Kemudian ini kemarin kebetulan sempat ngobrol-ngobrol dengan orang tua, bahkan santri ya, artinya calon santri gitu, menganggap ma'had bakah itu berat gitu. Jadi sudah minder duluan, takut duluan sebelum daftar. Itu gimana Ustaz? Ya itu tadi ya, saya rasa kita kan dari awal terbukti ya faktanya ya, di jumlah 7 orang di tahun 2015, sekarang itu jumlah santri itu sudah lebih dari 500 putra dan putri. Dan kalau di seluruh jenjang itu sekitar 950, baik dari TK, SD, SMP, SMA. Itu kan menunjukkan antusias dari para orang tua dan menunjukkan keberhasilan bagaimana kita mendidik para santri. Sehingga kekhawatiran, ketakutan orang tua yang mereka takut tidak berhasil dan sebagainya itu terbantahkan dengan siswa-siswa buktinya mampu saja. Bahkan nih ya ada siswa yang dia diminta orang tuanya untuk pindah dari sekolah kita ya karena faktor X ya yang tidak bisa kita sebutkan, dan ternyata pada saat mereka yang digembleng sebegitu luar biasanya di Bakah, di sekolah lain mereka juara karena ini ringan sekali gitu, ibaratnya ringan sekali di sekolah yang lain, yang dengan dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang sangat padat, dan itulah kunci keberhasilan. Dan kalau mereka bisa cukup sukses dengan pola pendidikan yang kita lakukan di sini, dan insya Allah nanti mereka lanjut kuliah, kemudian mereka bekerja, hal-hal yang lebih ringan itu mereka akan sudah terbiasa dan mereka insya Allah akan berhasil. Saya rasa itu kekhawatiran yang fakta buktinya itu ndak terlihat gitu ya, dan para santri sepertinya enjoy aja ya. Mungkin Ustaz Mukhlis bisa menjelaskan gitu ya dari aspek kesantriannya bagaimana gitu ya. Iya. Bagaimana santri itu realita faktanya di pondok ini? Apakah mereka stres, tertekan, kemudian akhlaknya nggak baik dibanding dengan pondok-pondok lain? Itu seperti apa sih? Itu kan bisa salah satu menjelaskan ke orang tua ya. Dibanding pesantren kita dulu ya, dan juga pesantren-pesantren yang saya sempat berkecimpung di dalamnya, persentase jumlah santri putus di jalan itu alhamdulillah di sini sangat minim sekali ya. Itu luar biasa ya. Kita juga nggak tahu ya faktor apa gitu. Padahal kalau lihat fasilitasnya kan dibanding pesantren yang lain kan ya standar lah gitu. Ada yang lebih bagus, justru santri-santrinya pengen keluar. Nah, kita ini ya alhamdulillah dengan fasilitas yang ada gitu, santri-santri enjoy, meskipun hiburan mereka itu sangat sederhana, lapangan kita juga ya seperti itu.
Kemudian kalau keluar paling mereka ke irigasi, renang gitu. Itu ternyata sudah cukup menghilangkan penat 1 pekan dengan berbagai aktivitasnya. Ya mungkin itu barokah dari Al-Quran itu tadi ya mungkin ya. Yang menarik juga ini ya, di Bakkah ini ya. Kan ekskul ada di sini, ada panahan, ya kemudian ada poli, karate dan seterusnya ya. Atau yang di perempuan ada menjahit, tata boga dan seterusnya ya, memasak dan yang lain. Yang menarik ya, di antara ekskul itu ada keperpustakaan membaca. Ternyata yang hobi membaca juga banyak. Iya. Hobi membaca juga banyak. Jadi saya ekskul itu ada pergi ke perpustakaan. Ya. Maka hobi yang membaca juga banyak. Kan ini sungguh artinya kalau kita pikirkan seharusnya mereka mengambil ekskul itu sesuatu yang sifatnya olahraga gitu. Ini malah mereka mengambil yang sifatnya yang ke maktabah, ke perpustakaan, membaca kitab. Ini kan unik bagi menurut saya. Masih satu warna dengan kesibukan sehari-hari. Makanya sering saya katakan kepada orang tua, nggak apa-apa anak-anak itu menangis di pondok. Ketimbang nanti ke depannya Anda yang menangis ketika dia Anda manjakan di rumah Anda yang menangis ya. Nggak apa-apa, sekarang dia menangis di pondok, tetapi di akhir nanti Anda tersenyum bangga ya. Dia yang mendoakan Anda ketika Anda meninggal. Maka sering saya jelaskan kepada orang tua itu, aset terbesar kita di dunia ini adalah anak. Ya. Harta itu bisa pergi. Ya. Istri, ya, kalau seandainya suaminya meninggal, kayak akan didikhai orang berebut-rebut. Ya. Dia sudah lupa sama suami yang dulu. Ya, tidak akan mendoakan lagi. Seperti pula seorang suami kata saya. Kalau istrinya meninggal, ya, maka kalau dia orang yang kaya akan dikejar oleh para wanita. Dan dia sudah lupa sama istrinya dulu. Yang tidak lupa sama kita adalah anak. Dan maka inilah aset terbesar, ya, sumber daya manusia yang terbesar itu adalah manusia itu sendiri, ya, ilmu pengetahuan. Maka kata saya, biarkan dia menangis. Kalau seandainya dia menangis di pondok tersebut karena capek, biarkan. Ya, tetapi nanti Anda dibikin tertawa di akhir hidup Anda. Sering saya tanamkan semacam itu kepada orang tua. Jangan sampai dia tertawa sekarang ini, Anda tertawa, tapi di akhir hidup Anda menangis, yang menyesal. Maka tidak ada artinya penyesalan di akhir. Alhamdulillah. Kemudian mungkin bagi orang tua yang saat ini semakin mantap memilih Ma'had Bakkah atau yang baru mengenal, untuk cara pendaftaran bagaimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah di 2 tahun terakhir ini kita pendaftaran mempermudah orang tua, terutama yang dari jauh-jauh, mereka bisa langsung mendaftar secara online gitu ya, baik melalui web bakkah.sch.id, bisa juga mereka mendaftar melalui app di Play Store. Mereka bisa download Bakkah Mobile Service, kemudian nanti di situ ada menu pendaftaran PPDB ya, pendaftaran peserta didik baru. Dan atau kalau mereka ingin mendaftar secara langsung sambil melihat fasilitas kita ya, melihat bagaimana para didik diajarkan dan seterusnya, monggo silakan datang. Bisa sambil melihat, dan kita juga menerima berkas-berkas secara hard copy gitu ya, secara fisik, secara langsung. Nanti si admin tersebut akan mengonlinekan data tersebut, dan pada saat proses pendaftaran ini dilakukan, mereka bisa mengecek status mereka, apakah mereka sudah terdaftar atau belum dengan ID yang mereka dapatkan nanti via pendaftaran tersebut melalui email-email yang mereka peroleh. Dan tentu saja update pendaftaran ini akan terus kita informasikan. Kalau ingin melihat ya status, silahkan join ke grupnya, sudah ada ya grup pendaftaran, mereka akan mendapatkan informasi-informasi terkait. Kalau nanti mereka ada pertanyaan-pertanyaan seputar Ma'had Bakkah, mungkin keraguan ya terkait apa dan sebagainya, silahkan di situ ada tanya Bakkah. Ada juga tanya Bakkah di app tadi atau di web, silahkan tanyakan di situ terkait dengan hal-hal terkait dengan Bakkah, nanti insya Allah kita akan jawab. Dan jangan lupa kita juga akan sering-sering untuk membuka ya pertemuan meeting-meeting gitu ya, untuk bisa memberikan informasi kepada orang tua kalau ingin bertanya, nanti kita akan menjawab dan seterusnya. Ya, alhamdulillah antusias dari orang tua cukup baik gitu ya untuk pendaftar kali ini. Dan perlu dicatat juga, mulai tahun ini nih Pondok Putri jenjang MTS kita tingkatkan dari 1 kelas menjadi 2 kelas. Jadi karena di tahun-tahun sebelumnya itu
jumlah pendaftar itu sampai 70-90, yang kita terima hanya 30-an. Sehingga kita mereject 2/3 dari pendaftar, dan ya kita cukup sedih gitu ya. Dan mudah-mudahan tahun ini jangan khawatir nih ya, bimbang gitu, nanti paling saya ditolak lagi. Enggak, jangan khawatir, insya Allah kita akan tingkatkan mulai tahun ini menjadi 2 kelas Ustaz ya. Ya ini mohon untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi orang tua ini ya. Karena mungkin berpikir Pondok Putri peminatnya banyak, yang diterima sedikit. Enggak, sekarang kita sama antara putra dan putri. Mungkin Prof ada juga tambahan kuota baru yang lulusan yang SMP di luar, di Pondok Putri mungkin. Oh iya, program IDAT ya, IDAT Lugawi atau persiapan jenjang SMA. Nah ini yang mungkin perlu juga menjadi perhatian orang tua ya. Mungkin di sebelum-sebelumnya mereka mungkin di sekolah-sekolah umum ingin dekat dulu dengan orang tua. Bagaimana SMA-nya? Sudah mulai belum? Nah, insya Allah kita tidak hanya putra, tahun ini juga putri kita buka untuk persiapan SMA. Sehingga kalau orang tua yang mungkin terlambat informasi atau baru mendapatkan hidayah di anaknya di jenjang SMP yang putri nih, insya Allah untuk SMA kita akan godok. Di IDAT ini fokusnya apa nih Zat? Fokus bahasa Arab dan Qur'annya. Jadi kita fokus mereka belajar bahasa Arab dan juga membaguskan bacaan Qur'an. Karena kadang-kadang itu yang dari luar itu kan mereka mungkin baca Quran belum bisa ya, terus maka kita godok dia mereka agar fokus baca Qurannya dan fokus dalam bisa bahasa Arab. Karena bahasa pengantar kita bahasa Arab di sini. Sehingga ustaz-ustaz itu ketika ngajar pakai bahasa Arab, maka pelajaran yang 3 tahun yang di SMP itu kita ringkas menjadi setahun. Sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalan. Dalam setahun itu mereka bisa mengejar ketertinggalan. Jadi dia start SMA nanti, alumni pondok kita dengan dia hanya IDAT Lugawi di pondok kita setahun itu bisa sama ya? Insya Allah sama. Insya Allah sama. Semacam itu. Cuman memang start hafalannya saja mungkin nanti ya. Hafalannya. Tetapi nanti mereka akan digenjot di MA itu hafalannya lebih banyak daripada yang ada. Iya. Ya. Cuman kualitas di IDAT ini, kualitas bahasa Arab dan Al-Qur'annya akan nanti sama dengan SMP ya. Akhir mereka akan sama nanti lulusannya. Nanti di IDAT itu nanti kita salah satu nanti kita mengejar ketinggalan mereka hafalan Quran, karena mereka dari awal sudah kalah setar ini dengan lulusan NTW. Nanti salah satu program kita adalah di liburan itu ada menghafal Quran cepat, walaupun nanti dilakukan di rumah gitu, macam itu. Nah, jadi ya sehingga nanti setiap liburan itu mereka mendapatkan tambahan hafalan Quran semacam. Nah ini yang menarik ini, berarti IDAT Lugawi kita juga sudah beda dengan kebanyakan pesantren ya. Kalau kebanyakan pesantren IDAT Lugawi itu kan pagi, siang, sore bahasa. Kita selain bahasa juga Al-Quran ya. Kemudian kalau yang dari SD luar Ustadz ya, dari SD umum dan juga dari SMP ya, untuk melanjutkan ke sini itu peluangnya seberapa? Kalau dari SD kita kan ya insya Allah tanpa tes pun masuk kan gitu. Ya ini yang dari SD luar ya, mungkin untuk menghilangkan pesimis dari para orang tua atau bahkan calon santri itu gimana Ustaz? Dari SD luar mereka belum pernah belajar bahasa Arab, mungkin hanya bisa baca Al-Quran saja. Itu peluang untuk diterima di sini gimana Ustaz? Ya, kalau kita melihat jumlah SD di tempat kita ini kan jenjang putra itu kan 25 maksimum, putri juga 25. Adapun penerimaan di SMP untuk putra itu kan 2 kelas, berarti kan sudah sekitar 64 ya, dan untuk putri juga 64, jadi lebih dari separuh itu dari luar. Jadi hanya 30% saja itu yang dari SD kita, sehingga peluang untuk bisa lanjut peluang untuk bisa dia sekolah di SMP tempat kita itu sangat besar sekali. Adapun dari sisi kualitas mungkin mereka belum dapat di SD umum, saya rasa mungkin bagus aja kan, saya bisa mampu saja kan ya. Iya. Jadi untuk yang anak-anak ya yang dari SD umum gitu ya, misalnya mungkin baca Al-Qur'annya masih belum apa macam. Jadi kita ada pembelajaran di kelas itu ada di sore hari khusus. Anak-anak yang bermasalah membaca Al-Qur'annya, ada khusus di masjid, ada ustadznya khusus menggodok mereka agar bagus bacaannya. Nah itu jadi setiap habis asar itu khusus anak-anak yang mungkin tertinggal. Betul. Ya maka mereka difokuskan di kelas khusus membaca Al-Quran. Ya, sehingga nanti selama setengah tahun mereka kemampuannya sama dengan yang lainnya. Ya ini yang program-program kita yang ada di sini. Ya.
Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, barangkali ada tambahan dari Ustadz. Ya, jadi kita dalam mengelola pendidikan itu tidaklah mudah. Kenapa kita mengambil jenjang afiliasi kepada pemerintah? Karena pemerintah tahu kebutuhan dari dunia pendidikan itu seperti apa, sehingga kurikulum yang dibangun oleh pemerintah itu kita lakukan di sekolah kita, mulai dari SD, SMP, dan SMA, sehingga pada saat nanti mereka jadi apapun, mereka itu sudah memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan, dalam berkomunikasi, dalam bergaul, ya, dan di dalam mereka kompeten di bidangnya masing-masing, mereka juga memiliki kemampuan di bidang-bidang yang lainnya, sehingga sungguh ironis ya kalau kita dapatkan ada seseorang keluarga gitu ya, seorang ustadz yang dia berkomunikasi di rumah dalam bahasa Arab, kemudian dia sekolah dalam bahasa Arab, tapi dia tidak atau jarang berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan pelajaran-pelajaran umum lainnya, sehingga pada saat nanti dia akan menjadi dai, seorang ustadz, itu mereka akan kesulitan, kewalahan. Bagaimana mereka menyampaikan, bagaimana mereka bisa menggunakan istilah-istilah, kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain. Nah, ini yang mungkin menjadi titik kunci kita ya sebagai orang tua untuk bisa melihat secara jernih gitu ya. Mungkin di pendidikan awal ini kita ke Kementerian Pendidikan ya. Kenapa ke Diknas ya, agar orang tua itu bisa melihat si anak ini menanamkan ilmu pengetahuan yang secara umum, tematik-tematik itu mereka dapatkan, istilah-istilah, bagaimana mengaitkan satu dengan yang lain, sehingga pola pikir otak si anak ini bisa semakin berkembang, sehingga mereka sudah cukup mapan, sehingga di jenjang SMP, SMA yang mereka sudah lumayan fokus banyak di ilmu diniyah dan Al-Quran, meskipun materi agama, materi umum, matematika, IPA dan seterusnya masih tetap mereka dapatkan, tapi secara komprehensif mereka sudah siap untuk nanti bisa bersaing, meskipun dia tidak menjadi seorang ustadz, tapi dia tetap menjadi seorang dai di bidang apapun. Ustadz Haikal. Iya, pesan saya adalah yang terpenting di dalam dunia pesantren itu adalah hasilnya. Yang terpenting dalam dunia pesantren itu adalah hasilnya. Maka itu yang harus diperhatikan oleh setiap orang kadang-kadang untuk menyekolahkan anak dimanapun dia, ya yang penting lihat hasilnya. Ya itulah yang terpenting di dalam dunia pendidikan. Maka di mana saja tidak ada masalah, yang penting hasil itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau Anda menginginkan anak Anda tadi seperti yang diinginkan, pengembang ke hafal Quran, kemudian menguasai ilmu din, ya, maka lihat hasilnya apakah sesuai dengan visi misinya. Ya maka ini kembali kepada orang tua masing-masing, ya. Maka cuma satu saja pesan saya, ya, maka dilihat pendidikan itu berhasil atau tidak berhasilnya adalah lulusannya, ya, apa yang mereka kuasai, apa yang mereka dapatkan, itulah barometer kita, ukuran kita, khususnya lembaga pendidikan itu berhasil atau tidak berhasil. Oleh karena itu alhamdulillah ya, kita alhamdulillah lulusan kita yang ada sekarang ini alhamdulillah ya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu saja. Iya, lulusannya termasuk yang berprestasi di pondok lain ya, kalau dia lanjut di pondok lain gitu saja ya. Iya. Dan juga ada yang diterima di Madinah juga kan saja. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan mudah-mudahan ke depan ini lebih banyak lagi yang diterima. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Abu Ahmad dan Dr. Haikal. Demikian para pemirsa, kita sudah cukup gamblang ya apa yang dipaparkan oleh Ustadz Dr. Melana dan Dr. Haikal Basarahil. Apabila pemirsa ingin lebih dalam lagi atau ingin yang hendak ditanyakan, bisa melihat di website Bakkah yang ada di layar kaca dan ditanya Bakkah, insyaallah nanti akan terjawab lebih detail lagi. Demikian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memilih lembaga pendidikan yang tepat untuk putra-putri kita. Demikian saya pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gema Madinah 93.7 FM.